Jude Bellingham tampil sensasional sejak bergabung dengan Real Madrid, tetapi ia bukanlah pemain top pertama yang berhasil meraih sukses di klub baru. Jude Bellingham telah menjadikan Santiago Bernabeu sebagai rumahnya. Gelandang asal Inggris itu mencetak gol kemenangan atas Getafe beberapa waktu lalu, dan mengangkat kedua tangannya sebagai selebrasi di hadapan 90.000 fans. Bellingham baru berada di ibu kota Spanyol selama 2 bulan, namun sudah terlihat sebagai salah satu rekrutan terbaik dalam sejarah. Pernyataan ini, tentu saja sedikit terburu-buru. Bellingham adalah pemain berusia 20 tahun yang menggunakan nomor punggung Zinedine Zidane, selama membela Madrid. Jude Bellingham bukan satu-satunya pemain yang baru saja bergabung dengan klub besar, dan langsung membawa pengaruh bagi klub. Beberapa klub terbaik di Eropa juga mengandalkan rekrutan anyar untuk meraih hasil yang bagus. Sebelumnya, perekrutan Virgil van Dijk dan Alisson Becker berhasil membawa Liverpool meraih trofi besar secara beruntun. Erling Haaland juga berhasil membawa Manchester City meraih gelar Liga Champions untuk pertama kali. Berikut ini nama rekrutan baru yang paling berpengaruh untuk klub barunya dalam 1 dekade terakhir. Chelsea membutuhkan seorang penyerang tengah untuk mengisi lini depan mereka menjelang musim 2014. Hal tersebut karena kepindahan Demba Ba ke klub lain, serta Didier Drogba yang memasuki akhir dalam karirnya. Chelsea kemudian mendapatkan salah satu penyerang terbaik di Eropa saat itu. Chelsea menebus klausul pelepasan sebesar 32 juta pound untuk Diego Costa, dan langsung memasukkannya di tim utama dan menjadi andalan Chelsea. Meskipun Diego Costa sempat mengalami cedera hamstring pada awal karirnya di Chelsea, namun kemudian mampu memberikan dampak yang luar biasa. Mencetak gol pada debutnya, kemudian 7 kali mencatatkan namanya di papan skor dalam 4 pertandingan awal di Liga. Pada November 2014, gol yang dicetak Diego Costa mencapai 2 digit. Walaupun sempat kembali cedera pada akhir April 2015, Costa mampu menyelesaikan musim debutnya dengan mencetak 20 gol. Dan pada musim tersebut, Chelsea berhasil memenangkan gelar Liga Primer Inggris terakhir di bawah asuhan Jose Mourinho. Luis Suarez sempat ingin hengkang ke Arsenal pada akhir musim 2012-2013. Sebelum akhirnya bertahan di Liverpool untuk 1 musim lagi. Saat itu, Luis Suarez menjalani musim yang terbaik dalam sejarah di Liga Primer Inggris, dengan mencetak 31 gol dari 33 pertandingan, dan membawa Liverpool finish ke posisi kedua. Setelah itu, Luis Suarez pindah ke Barcelona. Luis Suarez adalah penyerang yang dibutuhkan Barcelona, dan menjadi bagian terakhir dari trio MSN yang tangguh, dengan mengguncang Eropa selama 3 tahun. Dalam musim debutnya di Barcelona, Luis Suarez mencetak 25 gol dan membuat 19 assist, serta mengakhiri musim dengan 3 trofi, termasuk trofi Liga Champions. Kemudian aliran gol Suarez di paruh kedua musim, membawa Blaugrana meraih banyak kemenangan penting. Luis Suarez merupakan salah satu penyerang terbaik yang pernah dimiliki oleh Barcelona. N'Golo Kanté merupakan salah satu pemain penting yang membawa Leicester City juara Liga Primer Inggris musim 2015-2016. Kanté merupakan rekrutan dari klub papan bawah Liga Prancis, yakni Cannes. Leicester hanya mengeluarkan dana sebesar 5,6 juta pound untuk mendapatkan jasanya. Hal tersebut merupakan pembelian dengan harga murah terbesar dalam sejarah Liga Primer Inggris. Kanté awalnya dibeli sebagai pengganti Esteban Cambiaso, yang dengan kepergiannya membuat Leicester menjadi salah satu tim yang diunggulkan untuk terdegradasi. Namun, Kanté menjelma menjadi jangkar lini tengah yang tangguh, dengan lari yang konstan dan pertahanan yang baik. Sehingga memudahkan Riyad Mahrez dan Jamie Vardy untuk beraksi di lini depan. Tanpa Kanté, salah satu kisah terbaik dalam sejarah sepak bola di Leicester City tidak akan terjadi. Fans Leicester City sangat terpukul melihat N'Golo Kanté pergi setelah memenangkan Liga Primer Inggris tahun 2016. Chelsea menawarkan dana besar yang tidak dapat ditolak oleh Leicester City, dengan membayar 32 juta pound. Chelsea memberikan tantangan yang berbeda untuk N'Golo Kanté. Di Chelsea, N'Golo Kanté ditugaskan untuk memimpin lini tengah dan sebagai roda penggerak utama dalam formasi 3-4-2-1.
N'Golo Kanté membentuk duet lini tengah yang tangguh bersama Nemanja Matic di Chelsea yang telah direstrukturisasi oleh pelatih Antonio Conte. N'Golo Kanté berhasil menyelesaikan musim pertamanya di Chelsea dengan mengantarkan Chelsea juara Liga Primer. Kemudian ia juga menjuarai Liga Champions 3 tahun kemudian, dan mengukuhkan namanya sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah dimiliki Chelsea. Musim 2017-2018 Liverpool membutuhkan penyerang tambahan. Liverpool lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 3 tahun. Saat itu Sadio Mane belum konsisten, dan Roberto Firmino bukan merupakan pencetak gol yang mumpuni. Liverpool membutuhkan penyerang ketiga untuk membentuk lini depan yang dapat diandalkan. Pada saat itu Liverpool merekrut Mohamed Salah. Sebelumnya, pemain asal Mesir tersebut tampil apik bersama AS Roma selama 2 tahun, setelah dibuang oleh Chelsea. Salah mencetak rekor gol dalam satu musim Liga Primer Inggris di tahun pertamanya berseragam Liverpool. Salah menyelesaikan musim dengan 59 gol di semua kompetisi. Namun, jika saja ia tidak mengalami cedera bahu di babak pertama final Liga Champions, mungkin saat itu Salah mengakhiri musim dengan meraih medali juara. Salah akhirnya menjadi pencetak gol terbanyak kelima sepanjang sejarah Liverpool. Liverpool mendatangkan Virgil van Dijk dari Southampton setelah penjualan Philippe Coutinho ke Barcelona dengan harga 142 juta pound. Sehingga Liverpool dapat dengan mudah mendatangkan Van Dijk, serta memboyong kiper AS Roma, Alisson Becker pada musim yang sama. Saat itu, Jurgen Klopp sedang mulai merevolusi tim. Liverpool mendatangkan salah satu bek terbaik dunia, tepat ketika ia memasuki masa jayanya. Pemain Belanda itu menjadi kapten lini belakang saat melaju ke final Liga Champions 2018, dan berperan penting untuk membuat skuad Liverpool menjadi tangguh. Van Dijk mungkin merupakan bek termahal di dunia pada saat itu, tetapi setelah memenangkan Liga Primer, Liga Champions, Piala FA, Piala Liga, dan penghargaan pemain terbaik PFA, harga yang dikeluarkan Liverpool menjadi tidak mahal. Pada transfer musim dingin 2020, Manchester United berhasil mendatangkan Bruno Fernandes dari Sporting Lisbon. Padahal sebelumnya, Bruno Fernandes diincar oleh beberapa tim papan atas selama beberapa bulan. Saat itu Manchester United membutuhkan gelandang menyerang yang bagus untuk mencapai finish di 4 besar, dan kembali berlaga di Liga Champions. Dengan biaya yang cukup besar, sekitar 55 juta euro, Manchester United tidak hanya mendapatkan seorang kapten klub di masa depan, tetapi juga pemain yang bisa berpengaruh dalam permainan. Bruno Fernandes berhasil mencetak 8 gol dan memberikan 7 assist dalam 14 pertandingan sebagai starter selama paruh kedua musim tersebut. Manchester United berhasil finish urutan ketiga saat itu, sehingga mereka lolos ke Liga Champions. Manchester City mendapatkan Erling Haaland dari Borussia Dortmund dengan membayar klausul pelepasannya yang bernilai 60 juta euro. Haaland menjelma menjadi pemain nomor 9 paling produktif di dunia, dan memenangkan Liga Primer Inggris dalam musim debutnya. Haaland memang didatangkan Manchester City untuk meraih Liga Champions. Sebelumnya, Pep Guardiola mampu memenangkan Liga Primer tanpa seorang penyerang murni selama 2 tahun berturut-turut. Haaland adalah rekrutan yang sempurna di waktu yang tepat bagi Manchester City. Haaland mencetak 56 gol, dan membantu timnya meraih treble winner bersejarah, yang merupakan puncak dari pengeluaran tanpa henti Sheikh Mansour. Napoli seperti bermasalah sebelum musim 2022-2023 dimulai. Napoli telah kehilangan penyerang andalannya Dries Mertens. Kalidou Koulibaly juga pindah ke Chelsea sehingga mereka kekurangan pemain di lini belakang. Namun, duet Vichak Kvaratskhelia dan Kim Min-jae membuat Napoli menjadi tim yang jauh lebih baik. Kvaratskhelia menjadi sebuah sensasi di Napoli, dan mendapat julukan Maradona, karena kemampuan dribelnya yang memukau dan ketajamannya di sepertiga akhir lapangan. Sementara itu, Kim Min-jae memiliki julukan Sang Monster, karena kemampuannya menjaga pertahanan yang kokoh. Napoli menjelma menjadi tim yang lengkap musim 2022-2023.
Victor Osimhen menjadi penyerang paling tajam, sementara Stanislav Lobotka dan Piotr Zielinski menjadi bintang di lini tengah. Dan Napoli berhasil meraih Scudetto pertama mereka dalam 33 tahun terakhir. Bagi Lionel Messi, Inter Miami mungkin bukan pilihan pertamanya. Namun Messi telah menghabiskan 2 bulan bermain seolah-olah dilahirkan untuk mengenakan warna merah muda di Florida Selatan. Pemenang Ballon d'Or 7 kali itu mungkin akan selalu sukses di Amerika. Bagaimanapun juga, ia pemain terbaik yang pernah bermain di sana. Namun tidak ada yang menyangka bahwa ia dapat mengubah tim terburuk MLS menjadi salah satu yang terbaik. Inter Miami belum pernah kalah sejak pertama kali Messi mengenakan seragam mereka, dan sepertinya tidak akan kalah lagi dalam waktu dekat. Messi telah menjadi pusat dari kesuksesan, mencetak 11 gol dan memberikan 8 assist dalam 11 pertandingan. Namun, yang lebih mengesankan adalah cara Messi mengangkat rekan-rekan satu tim di sekelilingnya. Pemain sayap kiri Robert Taylor, kini terlihat seperti Pedro yang bereinkarnasi. Ia telah menemukan rekan baru di posisi bek kanan dalam diri DeAndre Yedlin. Sementara itu, gelandang muda Amerika, Benjamin Cremaschi, masuk ke dalam tim nasional negaranya berkat penampilan gemilangnya di belakang pemain asal Argentina tersebut. Ditambah dengan sebuah trofi pertama dalam sejarah klub, Messi terlihat seperti sebuah bisnis sensasional dari David Beckham & Co.